Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di titik tertentu, seseorang tidak lagi mencari siapa yang salah, tidak lagi menuntut penjelasan, tidak lagi berharap ada yang mengerti. Ia hanya ingin selesai dengan semua beban yang selama ini tak pernah bisa ia letakkan. Dan jika kamu sedang berada di titik itu, maka video ini untukmu. Ini bukan narasi untuk mereka yang sedang kuat, tapi untuk jiwa-jiwa yang sedang diam, karena letih menjelaskan rasa yang bahkan tak bisa dijelaskan kepada diri sendiri. Selamat datang di Jendela Filsafat. Di sini, kamu tidak harus bicara. Kamu hanya perlu mendengar dan membiarkan hatimu perlahan mengenali dirinya sendiri. Jika kamu merasa narasi ini sedang berbicara langsung ke dalam dirimu, silakan subscribe channel Jendela Filsafat, agar setiap episode baru bisa hadir di waktu kamu paling membutuhkannya, tanpa perlu kamu minta. Kamu tidak lagi marah pada takdir, karena hatimu sudah terlalu penuh untuk menyimpan amarah. Dulu kamu adalah seseorang yang begitu gigih mencari jawaban atas semua luka yang menghampiri hidupmu. Setiap kali kamu jatuh, setiap kali kamu terluka, pertanyaan pertama yang muncul adalah, kenapa harus aku? Kamu terus bertanya, mencari tahu siapa yang harus disalahkan. Kamu mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitarmu, bahkan menyalahkan dirimu sendiri karena merasa tidak mampu menghadapi semuanya. Namun tanpa disadari, semakin sering kamu mencari siapa yang salah, semakin dalam luka itu meresap ke dalam hatimu. Amarah mulai memenuhi dadamu, dan perlahan kamu merasa semakin sesak. Pertanyaan-pertanyaan itu bukannya membuatmu sembuh, tapi malah membuat luka semakin perih. Sampai akhirnya, di suatu titik, kamu menyadari bahwa kamu begitu lelah. Kamu tidak lagi punya energi untuk marah, tidak lagi punya kekuatan untuk menyalahkan siapapun, bahkan takdir sekalipun. Kamu mulai merasakan kelelahan yang begitu nyata. Hatimu terasa penuh sesak, bukan karena luka itu sendiri, melainkan karena beban marah yang selama ini kamu simpan rapat-rapat. Dan perlahan-lahan kamu berhenti, bukan karena akhirnya menemukan jawaban atas semua pertanyaan itu. Bukan pula karena lukamu tiba-tiba sembuh sepenuhnya. Kamu berhenti karena kamu sadar bahwa selama ini kamu telah menambah beban pada luka yang sudah ada. Kamu berhenti karena hatimu akhirnya mengakui bahwa kamu tidak bisa terus hidup membawa rasa marah yang tidak pernah selesai. Saat itulah, untuk pertama kalinya, kamu berkata lirih pada dirimu sendiri, "Ya Allah, aku terlalu lelah untuk terus menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin pulang. Aku hanya ingin sembuh. Aku hanya ingin hatiku ringan kembali." Kamu mulai mengerti bahwa terkadang, menerima bukanlah tentang menemukan jawaban atas setiap pertanyaan. Terkadang menerima berarti berhenti mencari siapa yang salah. Terkadang menerima adalah tentang membiarkan lukamu sembuh dengan sendirinya, dengan waktu yang Allah pilihkan, bukan waktu yang kamu inginkan. Di titik inilah, tanpa kamu sadari, hatimu mulai perlahan-lahan kembali tenang. Kamu tidak lagi berusaha menyalahkan takdir, tidak lagi sibuk mencari pembenaran, tidak lagi mengharapkan seseorang datang membawa jawaban, karena kamu sadar kamu hanya ingin pulang dengan dada yang ringan, dengan hati yang tidak membawa amarah lagi. Kamu mulai merasakan ketenangan yang selama ini tidak pernah kamu duga bisa hadir dalam dirimu. Bukan ketenangan karena semuanya telah berakhir, tetapi ketenangan karena akhirnya kamu menyerah kepada Allah dengan penuh kelembutan. Kamu berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku memang belum sepenuhnya sembuh, tapi setidaknya aku sudah tidak ingin lagi membawa amarah. Aku ingin kembali kepadamu dengan hati yang ringan, meskipun masih ada luka yang belum sepenuhnya pulih." Kamu mulai memahami bahwa Allah tidak pernah menuntutmu untuk selalu kuat, tidak menuntutmu untuk selalu sempurna menerima segalanya. Justru, Allah menunggumu di titik terlemahmu saat kamu dengan jujur mengakui bahwa kamu sudah terlalu lelah.
Karena sesungguhnya, kepasrahan yang paling tulus tidak selalu lahir dari kekuatan. Terkadang kepasrahan yang paling jujur lahir dari rasa lelah yang begitu dalam. Dan disitulah kamu merasa Allah paling dekat denganmu. Kini, kamu sudah tidak ingin lagi membawa beban amarah itu. Kamu tidak lagi bertanya mengapa luka ini terjadi. Kamu hanya ingin pulang kepadanya dengan rasa tenang di hati, dengan dada yang ringan, tanpa menyimpan dendam atau kemarahan kepada siapapun. Perlahan-lahan, kamu sadar bahwa perjalananmu bukan lagi tentang menemukan siapa yang salah atau siapa yang bertanggung jawab. Perjalananmu kini adalah tentang menemukan ketenangan dalam hatimu sendiri. Tentang bagaimana kamu bisa pulang kepada Allah tanpa membawa amarah, tanpa membawa rasa benci, tanpa membawa beban yang selama ini menghalangi langkahmu menuju ketenangan. Karena pada akhirnya, pulang dengan hati yang damai jauh lebih penting daripada menemukan jawaban atas pertanyaan yang tak pernah bisa dijawab oleh siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Dan sekarang, dalam kelelahanmu, dalam rasa letihmu, kamu merasakan sesuatu yang begitu lembut hadir di hatimu. Allah sedang memelukmu dalam diam, membisikkan kepadamu bahwa kamu tidak perlu membawa apa-apa lagi selain hati yang tulus dan jujur. Kamu boleh lelah, kamu boleh berhenti menyalahkan, kamu boleh pulang tanpa membawa amarah, meskipun lukamu belum benar-benar sembuh. Karena Allah tidak pernah meninggalkanmu, bahkan di saat kamu merasa paling lelah sekalipun. Kamu tidak lagi mencari siapa yang salah, karena kamu hanya ingin segera sembuh. Ada masanya dulu, kamu begitu sibuk mencari siapa yang salah, siapa yang memulai luka ini, siapa yang paling berdosa dalam kisahmu, siapa yang patut disalahkan atas semua yang kamu tanggung sendirian. Kamu ulang-ulang semuanya di kepalamu, percakapan-percakapan yang pernah terjadi, perlakuan yang kamu terima, situasi yang menyakitimu. Kamu telusuri satu persatu detailnya, seperti berharap dengan menemukan siapa yang paling bersalah, lukamu akan sembuh dengan sendirinya. Tapi kenyataannya tidak. Semakin kamu mencari siapa yang bersalah, semakin dalam luka itu terasa. Semakin kamu ingin mengadili orang lain dalam hatimu, semakin kamu merasa lelah sendiri. Hingga pada suatu titik, kamu berhenti. Bukan karena kamu akhirnya tahu siapa yang bersalah, tapi karena kamu sadar, lukamu tidak butuh pelaku. Lukamu butuh dimaafkan. Kamu tidak ingin hidupmu berhenti di halaman luka. Kamu hanya ingin sembuh, bahkan jika itu berarti kamu harus melepaskan keinginan untuk menyalahkan siapapun. Karena semakin kamu berusaha menyalahkan, semakin besar beban yang kamu pikul. Dan kamu tahu, hatimu tidak bisa terus membawa beban itu jika ingin pulang kepada Allah dalam keadaan tenang. Kamu belajar bahwa menyalahkan hanya akan menunda penyembuhan. Karena penyembuhan sejati bukan tentang keadilan di dunia, tapi tentang keputusan dalam hati untuk tidak ingin menyimpan dendam lebih lama lagi. Dan pada titik inilah, kamu mulai mendengar bisikan lembut dari firman Allah yang mungkin selama ini terlewat. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat ini jarang disinggung dalam konteks luka personal. Tapi coba dengar baik-baik. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka Allah sendiri yang akan membalasnya. Bukan orang itu, bukan keadaan itu, bukan dunia ini, tapi Allah. Itulah titik balik dalam hatimu. Ketika kamu sadar, menyalahkan hanya membuatmu bergantung pada keadilan manusia. Tapi memaafkan membuatmu berpindah dari luka kepada Allah. Dan kamu pun memilih itu. Kamu memilih berhenti menuduh, berhenti menuntut. Kamu memilih sembuh, walaupun itu berarti kamu tidak mendapat penjelasan, tidak mendapat permintaan maaf, tidak mendapat pengakuan. Tapi kamu merasa cukup, karena kamu tahu. Sembuh bukan tentang menang, tapi tentang melepaskan apa yang membuat jiwamu terus tersiksa. Kamu ingin hidupmu berjalan lagi,
Bukan karena kamu mengabaikan luka itu, tapi karena kamu tidak ingin menjadikannya rumah. Kamu ingin hatimu punya ruang untuk hal-hal baru, untuk cinta yang tenang, untuk iman yang tumbuh, untuk harapan yang datang dari langit. Dan kamu tahu, kamu tidak bisa menerima semua itu kalau hatimu masih sibuk mencari siapa yang bersalah. Sekarang kamu ingin pulang, dengan hati yang tidak lagi menyimpan catatan penghakiman, dengan jiwa yang tidak lagi menunggu keadilan dari dunia, dengan luka yang tidak sepenuhnya sembuh, tapi sudah tidak ingin membalas apa-apa lagi. Karena kamu percaya, Allah lebih tahu siapa yang salah, tapi Allah juga lebih tahu seberapa besar kamu ingin sembuh. Kamu tidak lagi ingin menjelaskan diri karena kamu ingin diammu menjadi doa yang paling ikhlas. Ada masa ketika kamu sangat ingin dimengerti, ketika semua luka yang kamu simpan terasa makin berat hanya karena tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang kamu rasakan. Kamu berusaha menjelaskan, kamu menjabarkan kronologi, kamu susun kalimat demi kalimat agar mereka paham. Tapi setiap kali kamu bicara, rasanya seperti suara yang jatuh ke ruang kosong. Tidak ada yang benar-benar mendengar, tidak ada yang benar-benar peduli. Dan luka itu terasa lebih dalam, bukan hanya karena peristiwa yang menyakitkan, tapi karena kamu merasa sendirian dalam memahaminya. Tapi kini, kamu berhenti, bukan karena hatimu sudah sembuh, tapi karena kamu sadar, menjelaskan dirimu kepada orang yang tidak ingin memahami, hanya akan membuat lukamu menganga lebih lebar. Kamu lelah bicara, lelah mengurai rasa yang tak kunjung mereka mengerti, lelah menjawab pertanyaan yang sebenarnya tak pernah mereka niatkan untuk benar-benar mendengarkan jawabannya. Maka kamu diam. Tapi bukan diam karena putus asa. Bukan diam karena menyerah. Diam itu adalah bentuk paling jujur dari kelelahan yang kamu bawa. Diam itu adalah bentuk doa yang paling dalam, yang tidak lagi membutuhkan kata-kata. Dan di titik itu, kamu mulai paham sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang kita renungi dalam konteks luka dan keinginan untuk dimengerti. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sabda ini sering dibaca dalam konteks lisan, tapi jika kamu renungkan dalam keadaan seperti ini, diammu adalah bentuk keimanan. Diammu bukan karena kamu tidak tahu harus berkata apa, tapi karena kamu tahu yang terbaik saat ini adalah menyerahkan pemahaman itu hanya kepada Allah. Kamu tidak lagi butuh pembelaan. Kamu tidak lagi ingin membuktikan bahwa kamu tidak salah. Karena kamu tahu, Allah sudah melihat semuanya sejak awal. Bahkan sebelum kamu sempat menyusun kata-kata, Allah sudah tahu isi hatimu. Dan kamu merasa cukup. Cukup dengan diam yang kamu bawa ke dalam sujud. Cukup dengan air mata yang kamu titipkan di atas sajadah. Cukup dengan lirih hati yang hanya Allah yang mendengarnya. Kamu tidak ingin dunia tahu betapa kamu sudah bertahan. Kamu tidak ingin manusia mengerti betapa kamu sudah terluka. Karena kamu hanya ingin Allah melihatmu dan mencintaimu dalam keadaan paling jujurmu saat kamu memilih diam, saat kamu memilih tidak membela diri, saat kamu memilih menyerahkan semuanya kepadanya. Kini, kamu tidak lagi sibuk menjelaskan. Karena hatimu tahu, penjelasan tidak selalu membawa keadilan, dan pembelaan tidak selalu menghapus luka. Yang kamu cari bukan pemahaman dari manusia, tapi ketenangan dari Allah. Dan diam adalah bahasa paling ikhlas dari doa yang sudah tak bisa kamu ucapkan lagi. Kamu memilih tidak berkata apa-apa, bukan karena kamu tak punya cerita, tapi karena kamu tahu cerita paling jujur bukan untuk semua orang. Ia hanya untuk Allah, dan cukup di sana kamu merasa pulang. Kamu tidak lagi membandingkan hidupmu karena kamu tahu luka. Orang lain tidak menyembuhkan lukamu. Ada masanya kamu terlalu sibuk melihat keluar. Bukan karena kamu iri, bukan karena kamu serakah, tapi karena kamu lelah. Lelah menjadi satu-satunya yang merasa hancur,
sementara orang lain tampak berjalan dengan ringan. Kamu lihat mereka tertawa, kamu lihat mereka berhasil, kamu lihat mereka seakan baik-baik saja. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, kenapa hidupku terasa lebih berat dari milik mereka? Kenapa aku harus terluka, sementara mereka bisa bahagia? Tanpa kamu sadari, kamu mulai membandingkan. Dan luka yang kamu bawa terasa lebih menyakitkan, bukan karena isinya, tapi karena kamu merasa kalah. Kalah dalam perlombaan yang sebenarnya tidak pernah kamu daftarkan sejak awal. Kamu mencoba meredakan lukamu dengan membandingkannya. Kamu berkata dalam hati, mungkin aku tidak seburuk itu. Ada yang lebih menderita. Tapi tetap saja, hatimu tidak tenang. Karena kamu mulai sadar, luka tidak pernah bisa disembuhkan dengan menoleh ke luka orang lain. Dan pada satu titik kelelahan itu, kamu berhenti. Bukan karena hidupmu membaik, tapi karena kamu mulai mengerti bahwa menyembuhkan diri tidak butuh pembanding. Yang kamu butuhkan hanyalah menerima bahwa lukamu tetap luka, meski terlihat kecil di mata orang. Dan letihmu tetap letih, walau tidak dianggap oleh siapapun. Di sanalah kamu mulai mengerti bahwa yang kamu perlukan bukan peta kehidupan orang lain, tapi pelukan lembut untuk hatimu sendiri. Dan dalam renungmu yang paling dalam, kamu pun memahami makna kata-kata indah dari Abu Sa'id Al-Kharraz, seorang sufi dari abad ke-9. Kebahagiaan tidak terletak pada apa yang tampak dari luar, melainkan dari batin yang ridha pada pilihan Allah. Kamu pun mulai mengangguk pelan, karena kamu tahu, selama ini kamu mencari ketenangan dari apa yang terlihat dari luar, dari hidup orang lain yang seolah lebih ringan, dari kisah-kisah yang lebih lurus. Padahal ketenangan yang kamu cari hanya bisa ditemukan dalam hati yang ridha, bukan dalam perbandingan. Sekarang kamu tidak lagi peduli siapa yang terlihat lebih bahagia, karena kamu tahu, kamu sedang berjalan di jalur yang Allah pilihkan khusus untukmu. Dan mungkin jalur itu memang lebih terjal, mungkin jalur itu lebih sunyi, tapi kamu mulai percaya bahwa Allah menuliskanmu dengan cara yang berbeda. Bukan untuk menyakitimu, tapi untuk memurnikan jiwamu. Luka orang lain tidak menyembuhkanmu. Kesedihan orang lain tidak mengobati jiwamu. Maka kamu memilih untuk berhenti melihat keluar dan mulai memeluk hatimu sendiri. Kamu tidak lagi ingin bersaing siapa yang paling kuat. Tidak lagi ingin dianggap hebat, hanya karena bisa menanggung beban paling berat. Karena kini kamu tahu, Allah tidak menilaimu dari berapa besar lukamu dibanding orang lain, tapi dari seberapa lembut kamu menjaga hatimu agar tidak menjadi keras karena luka itu. Kamu tidak lagi mengharapkan orang mengerti, karena kamu tahu Allah telah menyaksikan segalanya. Ada satu fase yang paling sunyi dalam perjalanan hatimu. Bukan ketika kamu terluka, tapi ketika kamu sadar, tidak ada satupun yang benar-benar tahu seberapa dalam lukamu itu. Kamu pernah berharap seseorang datang, duduk di sampingmu, dan berkata, "Aku paham yang kamu rasakan." Tapi hari berganti, orang-orang datang dan pergi. Beberapa menatapmu, tapi tidak benar-benar melihat. Beberapa mendengar ceritamu, tapi tidak benar-benar mengerti. Dan kamu mulai sadar bahwa tidak semua rasa bisa dimengerti oleh manusia. Kamu lelah menjelaskan. Kamu bosan berharap seseorang akan menafsirkan isyarat sedihmu. Kamu letih karena semua yang kamu sampaikan tetap saja tidak menjangkau kedalaman lukamu yang sesungguhnya. Lalu kamu berhenti. Bukan karena kamu baik-baik saja, tapi karena kamu tahu penjelasan tidak akan pernah cukup. Dan kamu juga tahu, harapan untuk dimengerti oleh manusia hanya akan berujung pada kekecewaan baru. Kini kamu hanya butuh satu hal, keyakinan bahwa Allah telah melihat segalanya, bahkan sebelum kamu sempat merangkai kalimat untuk menjelaskan isi hatimu. Dan di titik itu, kamu mulai merasa cukup. Cukup hanya dengan disaksikan oleh Allah. Cukup hanya dengan satu pandangan dari langit yang memahami semua luka yang kamu sembunyikan.
seperti yang pernah dikatakan oleh Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang hidup dalam kesunyian penuh cinta kepada Allah. Orang-orang hanya melihat pakaian yang kita kenakan, tapi Allah melihat isi hati yang tidak pernah kita izinkan siapapun menyentuhnya. Kamu mulai mengerti bahwa luka yang paling dalam tidak untuk dijelaskan kepada siapapun, dan kejujuran yang paling hening tidak untuk diminta pengakuan dari manusia. Karena tidak semua luka butuh penjelasan. Beberapa luka hanya perlu menjadi rahasia yang kamu bawa ke hadapan Allah. Dan kamu tahu, Allah tidak hanya melihatmu, Dia menyertaimu. Di saat itulah kamu mulai berhenti menyalahkan orang-orang yang tak pernah paham. Karena kamu tahu, mereka memang tidak pernah ditugaskan untuk mengerti. Mereka hanya figuran dalam cerita panjangmu. Dan yang menulis semua ini, tetaplah Allah. Dan kamu pun pelan-pelan pulang, bukan ke pelukan seseorang yang kamu harap bisa memahami, tapi ke pelukan Allah yang tidak pernah butuh alasan untuk mengasihimu, bahkan dalam keadaan paling hancur dan paling tidak bisa kamu jelaskan sekalipun. Ketika tidak ada yang tahu apa yang kamu rasakan, itu bukan karena kamu tidak penting, tapi karena Allah sedang mengajarkanmu bahwa cukup disaksikannya saja sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan segalanya. Dan kamu pun mengerti bahwa luka itu tak lagi perlu dikatakan, karena semakin dalam luka itu, semakin diam cara Allah menyembuhkannya. Maka jika tidak ada yang mengerti, tak apa, karena Allah telah menyaksikan segalanya sejak awal. Kamu tidak lagi berharap masa lalu bisa diperbaiki, karena kamu hanya ingin melangkah meskipun tanpa kepastian. Kadang kamu duduk sendirian, dan tiba-tiba hatimu mengulang lagi apa yang dulu pernah terjadi. Bukan karena kamu belum move on, tapi karena hatimu belum bisa menerima bahwa semuanya telah berubah dan tidak bisa diulang. Kamu pikir, andai aku tidak mengambil keputusan itu, andai aku lebih sabar waktu itu, andai aku tahu semuanya akan jadi seperti ini. Dan dari andai-andai itu, kamu kembali tenggelam dalam sesal yang tidak pernah bisa kau ubah. Kamu tahu semuanya sudah lewat, tapi hatimu tetap berada di sana, berusaha memperbaiki sesuatu yang sudah terkunci di belakang waktu. Sampai akhirnya, kamu terlalu letih menyalahkan, letih mengulang kembali. Letih berharap masa lalu bisa diputar balik, meski kamu tahu itu mustahil. Dan hari ini, kamu hanya ingin melangkah, bukan karena kamu sudah kuat, tapi karena kamu tahu, berlama-lama di belakang tidak akan mengubah apapun, dan kamu tidak sanggup lagi hidup dengan terus menoleh.